jika pertanyaannya bagaimana caranya menjadi magnet keberlimpahan, dalam hal ini mungkin magnet rezeki, magnet uang, berarti perasaan kita harus mencerminkan hal-hal yang bisa terhubung dengan keberlimpahan atau dengan rezeki tersebut, termasuk uang. Ini cuma butuh praktek aja. Dan yang terpenting di sini apa? Bermain di visualisasi, bermain di imajinasi, kemudian perasaannya dijaga dalam keadaan yang selalu positif. Nah, terjaga dalam vibrasi yang positif. Kalaupun tidak bisa bahagia, senang, yang pasti itu bukan di situnya. Yang pasti adalah menjaga kualitas syukurnya, menikmati apa yang ada sekarang. Menikmati apa yang sedang Anda miliki. Menikmati apa yang sudah Allah berikan dan sedang Allah berikan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Selamat malam buat teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Kali ini saya akan bicara tentang yang sudah lama sekali tidak pernah saya bahas, yaitu bagaimana membentuk diri, membentuk hati, benar-benar menjadi magnet keajaiban, magnet keberlimpahan. Pada dasarnya yang harus diketahui yang pertama adalah kita ini sudah magnet sebenarnya. Hanya saja kita tidak terbentuk menjadi magnet keberlimpahan, tetapi magnet masalah. Mungkin sebelum ke situ saya akan jelaskan tentang cara kerja hukum alam, hukum tarik menarik itu berdasarkan perasaan kita. Jadi bagaimana perasaan kita itu akan menentukan apa yang kita tarik. Semakin kuat apa yang kita rasakan, maka semakin kuat juga yang selaras dengan apa yang kita rasakan yang akan kita tarik. Kalau kesedihan yang kita rasakan dengan kekuatan lebih, dengan perasaan penuh, maka kita akan banyak menarik kesialan dalam kehidupan kita. Itu pasti loh ya. Dan ketika perasaan kita penuh dengan kebahagiaan, syukur, kemudian dengan happy, penerimaan dan lain sebagainya, maka kita akan menarik atau Anda akan menarik hal-hal yang serupa dengannya, yaitu kebahagiaan yang lain dalam bentuk kejadian apapun. Bisa dalam bentuk rezeki, bisa dalam bentuk kejutan-kejutan yang positif dari Allah untuk Anda, karena sesuai perasaan. Jadi bagaimana cara kerja hukum tarik menarik itu? Jawabannya adalah bagaimana perasaan kita. Kita garis bawahi dulu ya yang bagian itu, yaitu bagaimana perasaan kita. Nah, jika pertanyaannya bagaimana caranya menjadi magnet keberlimpahan, dalam hal ini mungkin magnet rezeki, magnet uang, berarti perasaan kita harus mencerminkan hal-hal yang bisa terhubung dengan keberlimpahan atau dengan rezeki tersebut, termasuk uang. Pertanyaannya sekarang, perasaannya seperti apa kan gitu? Perasaan yang paling cepat menarik kebahagiaan itu yang pertama adalah menarik rezeki, bahkan adalah rasa syukur. Apakah selesai di rasa syukur? Tentu tidak. Dengan pengaplikasian yang lainnya juga pasti. Jadi bagaimana hati dulu ini mampu bersyukur, menikmati apapun yang sudah Allah berikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan juga menerima apapun yang sudah Allah berikan, sekalipun itu tidak baik. Kalau hal baik saya tidak perlu mengajarkan. Semua orang ketika diberikan hal baik pasti dia akan senang. Walaupun ada segelintir orang yang masih cerewet ya. Kayaknya apa yang Allah berikan tuh masih sedikit aja di mata dia. Ada beberapa orang, dan semoga bukan penonton saya. Itu dua. Kemudian yang terakhir ini yang sangat-sangat penting dalam hal menjadi magnet uang, magnet berlimpah, magnet rezeki, adalah bagaimana penilaian kita terhadap uang itu bisa positif. Kira-kira Anda setuju nggak kalau saya mengatakan ternyata uang itu menyenangkan? Kira-kira perasaan Anda mendengarkan kalimat saya ini gimana? Semisal perasaan Anda malah tidak nyaman, kok kayaknya aneh ya, disitulah yang akan menjadi penyebab Anda kesulitan dalam hal rezeki. Kemudian ada lagi kalimat, uang itu menjadi sumber masalah. Uang itu adalah sumber masalah yang membuat orang satu sama lain menjadi bertikai. Pertanyaan saya, apakah Anda nyaman dengan kalimat ini? Katakanlah Anda menjawab, Anda tidak nyaman. Berarti penilaian Anda terhadap uang sudah baik. Tapi kalimat yang sebelumnya, penilaian Anda terhadap uang berarti tidak baik. Jika Anda sepakat
dengan atau Anda tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan di kalimat awalnya. Nah, penilaian ini menjadi penting yang pada akhirnya akan berbicara tentang kualitas diri, bagaimana hubungan dengan uang, mental block dan lain sebagainya. Penilaian terhadap rezeki itu menjadi penentu juga. Jadi tahu ya sekarang teman-teman ya, apa yang harus Anda perbaiki, yaitu penilaiannya. Nah, sekarang kita bicara puncaknya. Cara-caranya, bagaimana caranya membuat hidup itu menjadi berlimpah. Tentunya tadi saya katakan bahwa kebahagiaan itu menjadi penentu pasti ya. Nah, sekarang latih pikiranmu sekali lagi terkoneksi dengan uang dengan cara melamun. Gak setuju ya? Kalau saya gunakan dengan cara, kata-kata yang tepat mungkin menurut Anda ya, visualisasi, nyaman ya? Padahal visualisasi dengan melamun gak ada bedanya. Ngelamunin uang, memvisualisasikan uang, membayangkan seakan-akan Anda memiliki uang berapapun yang Anda inginkan, dan itu sudah terjadi sekarang. Sekali lagi bayangkan. Dan di bayangan Anda itu harus real. Bagaimana caranya? Ini harus di-repeat ya, diulang-ulang. Bagaimana caranya? Pikiran Anda atau imajinasi Anda itu tidak lagi bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Bahkan yang menurut Anda sekarang ketika Anda bervisualisasi, Anda menganggap itu hanyalah khayalan saja, tetapi pikiran bawah sadar Anda mampu menganggap itu sebagai realita, artinya sudah termanipulasi bawah sadarnya, maka itu tandanya uang akan datang padamu. Kalau saya ngomong ekstrimnya seperti itu ya. Karena ketika Anda sadar bahwa Anda sadar sekali ini maksud saya, bahwa Anda sedang bervisualisasi, itu belum powerful, biasa banget masih. Bahkan boleh saya sebutkan gagal. Karena puncak dari visualisasi adalah ketika lamunannya, bayangannya, itu seakan-akan sudah terjadi. Tiba-tiba pas dia tersadar kaget gitu. Oh, ternyata saya sedang melamun. Tetapi dia sadar betul bahwa tadi itu kayaknya nyata banget gitu. Nah, disitulah kekuatannya akan hadir. Atau percepatan rezeki itu akan datang padamu. Ini cuma butuh praktek aja. Dan yang terpenting di sini apa? Bermain di visualisasi, bermain di imajinasi, kemudian perasaannya dijaga dalam keadaan yang selalu positif. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menjadi sulit maksud saya adalah bagaimana menjaga vibrasimu, bagaimana menjaga hatimu, bagaimana menjaga perasaanmu, agar perasaan itu, hatimu itu dalam kondisi yang positif, always happy. Nah, itu yang menjadi masalah kita kan. Jadi sebenarnya ketika Anda belajar pada satu orang gitu, termasuk Anda belajar ke saya, yang terpenting itu yang akan dijaga, yang akan di-maintain adalah vibrasinya. Jadi kalau vibrasinya terus terjaga dalam vibrasi yang positif, maka itu akan mempermudah ketika Anda mempraktekkan semua komponen di dalam praktek-praktek tentang hukum tarik-menarik atau magnet uang atau apalah tentang kebahagiaan. Itu yang akan mempermudah. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Cuma pertanyaannya, kalau saya bilang simpel juga tidak sesimpel seperti apa yang saya sampaikan, kan begitu ya. Logikanya begitu ya. Nah, kita buat sederhana ya. Jadi pertanyaannya sekarang, jika ada pertanyaan maksud saya, untuk menjadi magnet uang itu sulit atau mudah? Mudah sebenarnya. Asal tahu caranya dan benar-benar mau melakukan syarat-syarat utamanya. Dan kembali ke diri kita sebenarnya. Tenang, saya nyetir karena posisinya sudah dekat rumah saya, dan ini pun saya pakai bukan pakai handphone, pakai kamera yang kecil banget tuh, apa namanya, lupa saya, DJI Osmo Pocket 3 kalau nggak salah. Jadi kameranya ringan, tidak mengganggu. Nah, kayak gitu teman-teman. Saya rasa mudah sih, asal Anda punya kemauan untuk melakukannya dengan tekun. Ya, tadi saya katakan, sempat ada yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ada tidak bagian sulitnya, ada. Bagian sulitnya itu adalah bagaimana kita bisa menjaga vibrasi dalam vibrasi yang positif ya. Terjaga dalam vibrasi yang positif. Kalaupun tidak bisa bahagia, senang, yang pasti itu bukan di situnya. Yang pasti adalah menjaga kualitas syukurnya, menikmati apa yang ada sekarang, menikmati apa yang sedang Anda miliki, menikmati apa yang sudah Allah berikan dan sedang Allah berikan kepadamu. Nah, di situ akhirnya jadi kayak pantang untuk berkeluh kesah, teman-teman. Pantang banget sebenarnya berkeluh kesah. Nah, bagi orang-orang yang mengerti ilmu-ilmu seperti ini, satu hal yang paling pantang dalam hidupnya adalah berkeluh kesah. Makanya ketika ada orang berkeluh kesah, kami praktisi itu memilih untuk minggir. Kecuali memang kita atau saya praktisi, kemudian teman-teman yang lainnya khususnya praktisi ya, kecuali memang berprofesi sebagai penyembuh. Nah, itu dia nggak akan minggir gitu loh.
Ya, tetapi kalau misalkan dia tidak berprofesi sebagai penyembuh, hanya sebagai penyampai, maka pasti dia akan minggir dari orang-orang yang penuh dengan keluh kesah. Nah, ketika Anda bertemu dengan orang-orang, ketika Anda berkeluh kesah atau Anda ingin curhat, terus dia ternyata menghindar dari Anda, jangan salahkan dia, karena dia sedang mengaplikasikan bahwa dirinya itu sayang pada dirinya gitu. Dia sayang pada dirinya. Karena kalau mendengar keluh kesah itu jujur ya, stres. Yang tadinya baik jadi tidak baik. Karena apa? Stres itu menular, happy itu menular. Jadi kalau Anda ingin happy, maka bentuklah circle yang lebih baik agar Anda tertular di circle yang baik dan Anda pun ikut happy di sana. Makasih teman-teman, video singkat yang tiba-tiba muncul di pikiran saya untuk saya buat untuk Anda. Makasih. Assalamualaikum.